Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Farida Hanim, guru SMA Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Demak. Bapak guru hebat, kali ini saya melakukan aksi nyata untuk topik 2 kurikulum merdeka dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Mari kita simak terlebih dahulu. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Jadi, kurikulum juga dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler ada 4. 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan 4. Evaluasi. Bapak Ibu guru yang hebat, sekarang kita lihat apa peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka tentu akan menimbulkan pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Mari kita lihat apa pentingnya perubahan kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali sudah berubah dengan zaman kita dulu? Jadi, ada 3 alasan pergantian kurikulum. 1. Agar sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan 3. Supaya dapat menyiapkan masa depan yang visioner. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus mengikuti dan memahami tren kehidupan peserta didik kita. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya, dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Bapak Ibu guru, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan dalam merancang kurikulum. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang harus diperhatikan. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lalu, bagaimana untuk mewujudkannya? Ada pepatah mengatakan, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini bermakna bahwa perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah atau 3 pilar pendidikan dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman,
hasil belajar dan kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Agar seluruh kompetensi murid yang diharapkan kurikulum terwujud, semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Sedangkan pemerintah, daerah dan pusat serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian paparan materi saya tentang penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, yang merupakan aksi nyata untuk topik 2 setelah saya mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Terima kasih sudah menyimak aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.